Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah Saint-Claude Mitty X Zeta Mizar Seed. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Zeta Mizar Seed. Dia ini adalah salah satu karakter dalam serial animenya yaitu Saint Seiya. Zeta Mizar Seed ini muncul dalam Saint Seiya Chapter Asgard dan dia ini adalah salah satu dari ketujuh God Warrior. Nah, untuk figur yang akan gue bahas sekarang ini adalah Saint-Claude Mitty X Zeta Mizar Seed. Yang sebelumnya gue udah pernah review, itu adalah Saint-Claude Mitty regulernya. Ini adalah versi dari Saint-Claude Mitty X-nya, dan untuk kalian yang ingin mau beli sekarang, untuk harganya itu sekarang ada di kisaran harga 2 jutaan. Lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari bagian boxnya dulu. Untuk box di bagian depannya, ini adalah gambar dari si Zeta Mizar Seed-nya ya, gambar figurnya. Dan untuk di bagian sampingnya ini adalah gambar dari objeknya, kayak ada bayangan dari objeknya. Di bagian atasnya ada tulisan Zeta Mizar Seed Saint-Claude Mitty X, dan di bagian bawahnya ada logo dari Saint-Claude Mitty X, logo dari Bandai, dan juga Tamashii Nation. Untuk figur ini rilis di tahun 2020, jadi untuk figur ini masih baru banget ya. Di bagian sampingnya ini kita bisa melihat posenya dari si Zeta Mizar Seed juga, dan di bagian belakangnya ini adalah berbagai macam pose-posenya lagi, dan juga berbagai macam face sculpt yang kita dapat di figur ini. Di bagian sampingnya lagi ini adalah gambar dari objeknya ya. Objeknya ini adalah Smilodon Tiger atau Saber-tooth Tiger. Untuk di bagian atasnya ini ada tulisan Zeta Mizar Seed dan juga rasi bintangnya juga ya. Dan di sini yang bersinar adalah rasi bintang dari si Zeta. Lalu di bagian bawahnya ini berbagai macam tulisan-tulisan Jepangnya gitu, dan juga ada gambar Zeta Mizar Seed-nya juga. Oke teman-teman, langsung aja kita buka isi dalam dari box figur ini ya. Nah teman-teman, untuk di dalam boxnya ini kita dapat 3 buah blister dan 1 buah manual book. Untuk di blister pertama ini kita dapat figurnya dari si Zeta Mizar Seed dan juga berbagai macam parts-parts armornya, mulai dari parts bahu, tangan, lutut, dan juga bagian kakinya ada di blister pertama ini. Lalu untuk di blister kedua ini adalah kerangka-kerangka dari objeknya ya, bisa dilihat. Jadi ada kerangka dari objeknya dan juga parts dari armor kepala, armor badan, perut, dan juga bagian roknya ada di blister kedua ini. Untuk di dalam blister ketiga ini adalah parts-parts penggantinya ya. Mulai dari di sini kita dapat parts jubahnya ya, yang berwarna merah. Lalu untuk parts tangannya kita juga dapat cukup banyak lah ya. Total untuk parts tangan yang kita dapat di figur ini total ada 10 parts tangan yang kita bisa ganti-ganti. Jadi ada yang ngepel normal, terus ada yang kukunya panjang, dan juga ada yang kayak mau menusuk gitu. Lalu untuk face sculpt-nya di sini kita dapat 4 macam face sculpt yang kita bisa ganti-ganti. Mulai dari parts yang normal, terus ada yang senyum, merem, dan juga ada yang teriak. Dan yang terakhir di sini yang pasti kita dapat manual book ya. Jadi untuk manual book ini adalah bagaimana cara kita memasang parts armornya ke bagian objeknya dan juga ke bagian figurnya. Jadi untuk manual booknya kira-kira seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu aja di dalam boxnya. Kita dapat 3 buah blister dan 1 buah manual book. Dan langsung aja kita lihat objek dari Zeta Mizar Seed ini. Oke teman-teman, ini adalah bentuk objeknya dari Saint-Claude Mitty Zeta Mizar Seed, dan untuk bentuk dari objeknya ini adalah Saber-tooth Tiger. Dilihat dari bentuknya menurut gue sih ini udah mirip dengan Saber-tooth Tiger ya, dilihat dari postur badannya dan juga ada taring yang di bagian sini, jadi udah mirip dengan Saber-tooth Tiger menurut gue. Terus untuk bentuk dari objeknya, kalau kita bandingin dengan versi regulernya, menurut gue sih untuk yang versi X ini dari segi bentuk badannya kayak lebih proporsional aja gitu. Dan juga lebih kokoh gitu. Untuk yang versi X ini bisa dilihat, gue goyang-goyangin itu sama sekali nggak gerak, jadi benar-benar kokoh banget untuk objeknya. Dibandingkan dengan versi regulernya yang objeknya itu suka gampang copot-copot, jadi lumayan ruwet lah untuk yang versi reguler.
Cuman untuk yang versi EX ini menurut gue sudah diperbaiki dengan sangat baik. Terus untuk proses pemasangannya, menurut gue sih untuk proses pemasangannya cukup mudah ya. Semuanya itu presisi semua ke kerangka dari objeknya. Jadi pas kita masang itu enak gitu, ngepas semua di kerangka objeknya. Jadi nggak ada yang kesulitan lah gue untuk proses pemasangannya. Paling yang gue bikin agak sedikit bingung itu ada di bagian rok samping-sampingnya ini, yang bagian kiri dan bagian kanan. Itu aja sih yang bikin bingung. Cuman kalau yang lainnya itu menurut gue sih nggak ada kendala sama sekali. Untuk letak-letak dari armornya, untuk di bagian sini ini adalah parts helmnya. Cuman untuk di bagian taringnya, ini kita ganti dengan taring yang di bagian objeknya yang dia lebih panjang gitu. Sedangkan untuk yang versi normalnya itu taringnya lebih pendek. Di bagian sini ada armor bagian belakangnya ya, di bagian sini. Terus untuk di bagian kiri dan kanan ini adalah bagian bahunya. Lalu di sini ada bagian lengannya dan di sini bagian tangan. Di sini bagian badannya. Nah, ini bagian badan, bagian perut. Terus ini bagian roknya. Roknya ini terpasang, dia ada part tambahan dari objeknya sendiri. Jadi ini masang ke sini dan nanti dipasangin ke rok bagian sampingnya. Ini rok bagian belakang, ini rok bagian depannya. Terus di sini bagian paha, lutut dan juga bagian kakinya. Terus untuk parts pelindung tangannya ini terpasang di bagian sini ya. Nah, di bagian kiri dan kanan ini adalah parts pelindung tangannya. Jadi overall untuk objeknya Zeta Mizar Seat ini menurut gue ini adalah objek yang dibuat dengan sangat baik, karena untuk proses pemasangan itu terbilang sangat mudah dan juga untuk objeknya ini sangat kokoh gitu. Ini adalah figurnya dari Zeta Mizar Seat yang sudah terpasang lengkap dengan armor-armornya semua. Dan pertama-tama seperti biasa kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya dulu. Untuk dari penampakan dari figurnya, kalau kita bandingkan dengan versi dari Saint-Claude Myth reguler, menurut gue sih untuk penampakannya untuk versi X ini jauh lebih keren dan jauh lebih proporsional ya. Bisa dilihat dari postur badannya, terus bentuk-bentuk dari armornya, dan juga warna catnya itu yang versi X ini jauh lebih bagus dan warnanya jauh lebih kinclong lah. Lalu juga untuk face sculptnya yang versi X ini jauh lebih bagus juga, ya wajar sih perbedaannya hampir 10 tahun lebih kan. Terus teman-teman untuk detail dari figurnya bisa dilihat untuk warna cat dari armornya, terus ukiran-ukiran dari armornya, separasi warnanya itu semua dibuat dengan sangat detail. Bentuk armornya semua dibuat dengan sangat rapi ya. Semuanya dibuat dengan sangat bagus menurut gua. Terus untuk face sculptnya di sini face sculptnya benar-benar mirip banget sih dengan si Zeta Mizar Seat. Ekspresinya dapat banget, senyumnya, terus kayak ada jahatnya juga untuk ekspresinya. Terus di bagian tengahnya di sini juga ada batu Odinnya, dan ini juga dibuat dengan sangat rapi ya. Jadi semuanya untuk penampakan dan detail dari figurnya sih benar-benar gue no complain sama sekali sih untuk Saint-Claude Myth EX Zeta Mizar Seat ini, karena semuanya dibuat dengan sangat bagus. Terus untuk di bagian belakangnya ini kayak ada rambutnya, dan warna rambutnya juga dibuat dengan bagus, sculptnya juga bagus. Cuman ya seperti biasa ya untuk Saint-Claude Myth EX, kalau kita lihat dari belakang kayak kelihatan ada bolongannya gitu. Cuman nggak gitu masalah sih menurut gue, karena kan kita pasti lihatnya dari depan dan juga nggak gitu kelihatan. Untuk artikulasinya, untuk di bagian kepala ini kita bisa nengok kanan kiri ya, atas bawah juga nggak ada masalah. Untuk di bagian bahunya bisa naik turun, nah cuman nggak bisa ke belakang gitu ya artikulasinya, jadi cuma naik turun aja, cuma ke samping-samping dikit. Terus untuk di bagian tangannya bisa maju ke depan, ke belakang, bisa nekuk-nekuk, bisa muter-muter juga. Di bagian perutnya bisa goyang-goyang, di bagian dadanya juga ada artikulasinya. Di bagian roknya ini bisa gerak semua ya. Cuman untuk rok di bagian depan ini nggak bisa gerak sama sekali. Di bagian belakangnya juga nggak bisa gerak sama sekali.
Terus untuk di bagian kakinya ini bisa maju ke depan, bisa nengkuk juga, nggak ada masalah. Terus untuk di bagian telapak kakinya bisa nengkuk ke depan, ke belakang, dan bisa ke samping-samping juga. Jadi untuk artikulasi juga menurut gua ini nggak ada masalah sih. Semuanya udah dibuat dengan cukup baik lah untuk ukuran Saint-Cloud Mate X. Untuk parts-parts dari armor ya, untuk di bagian kepala ini terbuat dari plastik semua. Di bagian bahunya ini terbuat dari besi, badan besi, perut terbuat dari plastik. Untuk di bagian roknya semua terbuat dari besi semua ya. Di bagian tangannya ini terbuat dari besi juga. Terus untuk di telapak tangan yang pasti dari plastik. Untuk di bagian paha, lutut, dan juga kaki ini terbuat dari besi juga. Jadi untuk semua armornya didominasi oleh part besi sebenarnya. Jadi untuk figurnya jadi lumayan berat. Tapi teman-teman, untuk figur yang gue dapat sekarang ini sebenarnya untuk di bagian perut ini sebenarnya ada sedikit cacat ya, bisa dilihat. Padahal ini gue belinya MISB, cuman di sini udah ada kayak bercak hitam gitu di bagian perutnya. Dan juga untuk di bagian tangannya sebenarnya kalau kita perhatiin itu warna catnya itu agak sedikit belecetan ya, bisa dilihat kayak agak sedikit berantakan untuk di bagian tangannya ini. Kalau kita perhatiin dengan sangat detail sih. Cuman ini menurut gue sih lebih ke quality controlnya aja sih yang kurang ya. Padahal untuk figurnya sendiri ini sebenarnya kalau misalkan ini nggak ada bercak hitam dan ini juga catnya rapi, itu padahal semuanya dibuat dengan sangat sempurna sih untuk figur ini. Selanjutnya teman-teman, di sini kita dapat variasi helmnya ya. Di sini ada variasi helm yang untuk dagunya itu ketutup. Untuk cara gantinya ini menurut gua cukup simpel sih sebenarnya. Ini jadi kita copot dulu untuk bagian depannya. Dan untuk di bagian sini, untuk di bagian taring ini kita bisa copot-copotin. Jadi ini kita tinggal tarik aja seperti ini. Dan sebelahnya kita tarik juga. Lalu di sini kita colokin, di sini ada tusukannya, jadi kita colokin di bagian sini. Nah, setelah dicolokin, jadi seperti ini dan langsung kita pasangin lagi ke bagian kepalanya tadi. Nah, jadi seperti ini setelah terpasang untuk dagunya yang ada penutupnya. Lalu teman-teman, di sini kita juga dapat jubahnya juga. Di sini jubahnya berwarna merah ya, depannya berwarna merah dan di belakangnya berwarna putih. Dan untuk cara gantinya ya simple banget ya. Jadi untuk punggungnya ini kita ganti dengan yang memakai jubah seperti ini. Untuk jubahnya ini dia ada artikulasinya ya. Jadi ini bisa kebuka seperti ini, bisa ngebuka lebar jadinya, dan juga dia bisa ke belakang juga. Jadi untuk artikulasinya ya seperti itu, cuman bisa kiri dan kanan dan juga atas bawah. Untuk figur Saint-Cloud Mate X Zeta Mizar Seat ini, menurut gue ini adalah figur yang dibuat dengan sangat bagus banget. Mulai dari parts dari armornya itu semua dibuat dengan sangat detail, dan untuk warna catnya itu semua dibuat dengan sangat rapi, dan menurut gue sih warnanya kinclong dan menarik banget. Kayaknya sih karena kita lebih sering melihat figur Saint-Cloud Mate itu didominasi oleh warna gold ya. Jadi untuk kedatangan Saint-Cloud Mate X Zeta Mizar Seat ini jadi kayak semacam refreshment aja gitu. Karena warna hijau itu kelihatannya keren banget dan menarik banget gitu untuk warna hijaunya. Jadi benar-benar keren banget. Terus untuk dari face sculpt-nya juga itu semuanya dibuat dengan sangat bagus semua ya. Semua ekspresinya itu semuanya dapat banget dan mirip dengan Zeta Mizar Seat. Lalu dari proses pemasangan armornya juga baik untuk ke figurnya dan juga ke objeknya itu semuanya nggak ada masalah. Jadi semua armor itu presisi semua ke kerangka dari figurnya dan juga kerangka dari objeknya. Untuk ukuran dari gua itu sebenarnya lebih dari quality controlnya aja sih, karena gua dapat ada parts armor itu yang ada bercak hitamnya, dan juga untuk di bagian parts tangannya yang untuk warna catnya itu agak sedikit berantakan. Kalau misalkan keduanya itu nggak terjadi ya dan quality control lebih baik, menurut gue sih ini figur dibuat dengan sangat sempurna sih. Dan untuk skor dari gue untuk figur ini, gue kasih nilai 10 dari 10.
Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gua. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gua ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.